Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya nih sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Millennium of Warringstead di part ke-16-nya, yang merupakan episode terakhir dari Donghua ini. Pada part sebelumnya, Jiking yang sedang menuju aula perjamuan dihadang oleh Jingji, hingga pengawal Wei pun datang membantunya dan menyuruh Jiking untuk pergi membantu Nona Sangli. Pengawal Wei yang bertarung dengan Jingji kemudian berusaha menyadarkannya bahwa yang ia lakukan itu salah. Ia sebenarnya telah salah paham kepadanya dan apa yang ia lakukan itu kakak tertua mereka pasti tak menyukainya. Sementara itu, Nona Sangli yang berada di aula perjamuan dipaksa untuk meminum arak sisa dari Tuan Muda Yu. Hingga Jiking pun datang dan langsung menghajar Tuan Muda Yu. Namun Tuan Muda Yu bangkit dan melawan Jiking. Dengan bantuan gelang saobonnya, Jiking berhasil membuat Tuan Muda Yu babak belur. Lalu, Tuan Muda Yu yang kini tak bisa melawan mengeluarkan senjata beracunnya dan menembak Nona Sangli. Akan tetapi, Jiking datang menghalanginya sehingga membuat ia terkena senjata itu dan akhirnya tak sadarkan diri. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari Jiking yang kini sedang tak sadarkan diri? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Nona Sangli yang sangat marah dengan yang terjadi kepada Jiking. Nona Sangli pun kini mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya, yaitu vitalitas beruang gagah. Ia kemudian berjalan menghampiri Tuan Muda Yu. Namun Tuan Muda Yu lagi-lagi berusaha untuk menggunakan senjata beracunnya. Lihat hal itu, Nona Sangli langsung maju dan menghajar Tuan Muda Yu. Saat Nona Sangli akan melakukan pukulan terakhirnya, tiba-tiba ia dihentikan oleh Jiking yang ternyata masih hidup. Jiking pun menjelaskan bahwa berkat token anjing dahuang, ia masih selamat. Setelah itu Nona Sangli memperingati Tuan Muda Yu untuk tidak mengganggunya lagi. Dan jika ia membuat masalah lagi, Nona Sangli akan meladeninya sampai akhir. Dan jika ia membuat masalah lagi, Nona Sangli akan meladeninya sampai akhir. Nona Sangli dan yang lainnya kemudian pergi meninggalkan kediaman keluargamu. 今日之事不得外传，定让泄密之人不得好，绝不外传。对，绝不外传。 Sementara itu, Pangeran Ling yang berada di kereta kuda bersama Xuan King sangat senang karena Tuan Muda Yu mengalami hal yang memalukan. Ia mengatakan bahwa keluargamu sudah sangat lama menjadi pemimpin di keluarga Yongcheng. Jika keluargamu tak jatuh, keluarga Ling akan sulit untuk maju. Ia pun kini berencana untuk menyebarkan masalah yang terjadi sebelumnya. Namun Xuan King melarangnya karena itu bisa membuat Pangeran Ling dalam masalah. Setelah itu, orang-orang kini melihat pengumuman yang tertempel di dinding, di mana apa yang terjadi sebelumnya di aula perjamuan kini telah tersebar. Hal itu pun membuat Tuan Muda Yu sangat marah. Ia kemudian memerintahkan Jingji untuk mencari siapa yang telah menyebarkan berita itu. Di sisi lain, Jiking yang berada di kediaman keluarga Sang melihat para pelayan yang sedang sibuk. Lalu pengawal Wei datang memanggil Jiking dan membawanya ke aula, sebab tuan besar dari keluarga Sang telah pulang. Saat di aula, tuan besar pun memuji Jiking yang menjadi pemenang di ritual persembahan dan memiliki bakat Jiuli. Namun ia telah berkali-kali mengutus orang untuk menyelidiki asal-usul dari Jiking yang ia temukan hanya satu catatan saja, yaitu catatan kependudukan yang didaftarkan oleh Nona Sangli untuknya. Tuan besar kemudian menyuruh Jiking untuk memberitahu ia berasal dari kerajaan mana. Jiking pun berpikir jika memberitahu yang sebenarnya pastinya tak akan percaya. Ia juga tak bisa berbicara sembarang sebab ia tak mengetahui tradisi dan budaya kekaisaran lain. Nona Sangli lalu menanyakan mengapa ayahnya tiba-tiba pulang ke Yongcheng. Tuan besar pun mengatakan bahwa Mu Huo yang merupakan ayah dari Tuan Muda Yu sudah beberapa kali mengajukan masalah pernikahan kepadanya. Nona Sangli yang tak mau menikah dengan Tuan Muda Yu lalu meminta ayahnya agar menyuruh pamannya untuk mengurus penolakan itu.
Namun Tuan Besar mengatakan bahwa pamannya itu sudah lama menghilang. Awalnya ia hanya bilang akan pulang selama 2 bulan, tapi sampai sekarang ia sudah tak pernah kembali. Hal itulah yang membuat ia tak bisa langsung menolak lamaran keluargamu. 我们去求秦叶叔叔出面，一定能为女儿推掉这门破亲。失踪很长时间了，导致妙家乘势而起。香莲小姐真要嫁给妙月？ Akan tetapi, ada cara lain untuk menunda pernikahan 3-5 tahun lagi, di mana Nona Sangli akan dikirim belajar di akademi. Sebab, bila menjadi seorang sarjana, masalah pernikahan itu bisa diputuskan sendiri. Sekarang Nona Sangli harus menjauh dari wilayah Kekaisaran Qing dan pergi ke Akademi Luoyi. Tuan Besar pun menyuruhnya untuk bersiap-siap dan dalam 3 hari Nona Sangli akan berangkat. Sementara itu, Jiking diperintahkan oleh Tuan Besar untuk mengikutinya di kota Xianyang. Sebab Nona Sangli akan pergi belajar di akademi. Sementara itu, di kediaman keluarga Ling, seorang pengawal datang memberi laporan kepada Tuan Muda Su, di mana Jingji telah datang dan membawa Pangeran Ling bersamanya. Jingji pun menjelaskan bahwa Pangeran Ling telah memasang pengumuman dan menodai kediaman keluargamu. Ia pun menyampaikan pesan dari Tuan Muda Yu agar Pangeran Ling dididik dengan baik. 替我多谢公子玉，保管事，送客。 Lalu setelah Jingji pergi, Tuan Muda Su memberikan 1 pedang kayunya kepada Pangeran Ling. Ia ingin mengajaknya berlatih bersama sebab mereka sudah lama tidak berlatih dan menunjukkan kemampuan berpedang dari Pangeran Ling. Pangeran Ling pun mengaku salah sebab ia melakukan itu semua demi keluarga Ling. Setelah itu, para pengawal kota Yongcheng datang memberikan kabar di kediaman keluarga Ling, di mana perintah khusus kaisar, yaitu putra petinggi keluarga Ling, akan memimpin ribuan prajurit dan menyelidiki situasi musuh. Pengawal itu kemudian menanyakan siapa yang akan mengambil segel pemimpin ribuan prajurit. Pangeran Ling pun marah karena Tuan Muda Yu sengaja mengirimnya keluar tembok untuk mengantar nyawanya. Namun tiba-tiba Tuan Muda Su meminta untuk menerima segel tersebut. 只有交托于你。真的知错了，哥，我真的知错了。Lalu, Xuan King mencoba melihat bakatnya melalui kura-kura dan bakatnya adalah ikan emas berwarna hitam. Hal itulah yang membuat ia ingin pergi belajar di kediaman Luoyi untuk mengetahui apa arti dari bakatnya itu. Sementara itu di kediaman keluarga Sang, para pelayan sedang mengatur barang-barang bawaan Nona Sangli yang saat itu sedang bersiap untuk berangkat menuju Akademi Luoyi. Setelah persiapan telah selesai, Nona Sangli pun pamit kepada ayahnya untuk berangkat. Namun Tuan Besar heran mengapa Jiking tidak datang mengantar kepergian Nona Sangli. Pengawal Liu lalu memberitahukan bahwa Jiking sedang mengurus pernikahan ibunya. Setelah itu Nona Sangli kemudian bergegas untuk pergi. 李儿这点小伎俩，女大不中留啊！ Lalu, saat di tengah perjalanan, pengawal Wei menghentikan kereta kuda dan menyuruh Jiking yang sedang bersembunyi untuk keluar. Pengawal Liu pun menanyakan mengapa Nona Sangli mengajak Jiking bersamanya. Sebab di kota Xianyang, Jiking bisa belajar bela diri dengan baik bersama Tuan Besar. Namun Nona Sangli mengatakan jika Jiking membuat masalah, ayahnya pasti tak akan bisa melindunginya. Namun Nona Sangli mengatakan jika Jiking membuat masalah, ayahnya pasti tak akan bisa melindunginya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Akademi Luoyi. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Millennium of Warring States di part ke-16-nya, yang juga merupakan episode terakhir dari Donghua ini. Nantikan lagi cerita selanjutnya dari Donghua ini di season keduanya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.